Wah, lama gak ketemu Ki. Jadi kok kemarin tiba-tiba ngechat aku loh. Katanya apa pengen ngajak Zoom. Ada apa Andri kok tiba-tiba pengen ngajak Zoom kamu? Iya, katanya ada informasi penting, Dri. Tentang apa, Dri? Iya nih Re, jadi gini, aku mau ngasih informasi tentang jamu buat kalian. Wah, menarik ini sepertinya nih. Gimana? Jadi gini teman-teman, kalian tentu udah nggak asing ya sama jamu. Yang biasanya di obat logonya kayak gini nih. Kalian udah pernah lihat belum? Iya, pernah. Ya, aku pernah tahu sih, cuman sekilas saja. Nah, iya betul. Itu salah satu dari 3 jenis pengelompokan obat tradisional versi pemerintah Indonesia, yaitu jamu. Jamu tuh udah lama kan menjadi ciri khas pengobatan yang sudah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia dan pastinya masih eksis sampai sekarang. Jamu dapat digunakan untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Meskipun kadang pahit ya, tapi secara udah sejak lama jamu selalu mendapat tempat yang penting dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Iya. Terus Dri. Nah, info penting nih terkait jamu. Aku barusan lihat di internet, ternyata ada data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013. Itu suatu penelitian kesehatan berskala nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dan di situ aku lihat-lihat tuh ternyata eksistensi penggunaan jamu tuh memang masih besar. Buktinya masih ada sekitar 30,4% rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan jamu. Di antaranya 77,8% rumah tangga rumah tangga memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan tradisional keterampilan tanpa alat, serta 49% rumah tangga memanfaatkan ramuan. Nah, karena masih eksisnya jamu ini, untuk menjamin ketersediaan jamu yang aman, berkhasiat dan bermutu untuk masyarakat, pemerintah Indonesia melakukan langkah dan upaya untuk menjamin keamanan jamu itu sendiri. Untuk memperkuat data dan informasi ilmiah tentang jamu, utamanya formulasi jamu, pemerintah Indonesia melaksanakan program saintifikasi jamu, yaitu penelitian berbasis pelayanan yang mencangkup pengembangan tanaman obat menjadi jamu saintifik sehingga dapat diperoleh landasan ilmiah tentang penggunaan jamu. Terus langkah-langkahnya itu gimana? Langkah-langkahnya itu nggak bisa instan ya. Kalau aku pelajari sih kemarin ada beberapa step, di antaranya 1, langkah-langkahnya tuh meliputi studi penggunaan obat tradisional pada suku atau etnis tertentu untuk mendapatkan data terkait penggunaan obat secara tradisional. Yang kedua, ada seleksi formula jamu. Terus yang ketiga, harus dilakukan studi klinik atau pengaplikasian pengobatan tersebut ke manusia untuk mendapatkan bukti terkait manfaat dan keamanan jamu itu sendiri, sehingga diperoleh jamu yang terbukti berkhasiat dan aman yang dapat digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Jadi bisa diresepkan gitu guys. Oh iya. Terus gimana? Ya, jadi ada juga data dari riset tumbuhan obat dan jamu Kementerian Kesehatan atau biasa disingkat Ristorja tahun 2012 itu berhasil memperoleh data beberapa tanaman obat yang berhasil dikumpulkan dari beberapa etnis di Indonesia. Datanya itu jumlahnya banyak banget, yaitu 1.889 spesies tumbuhan obat, 15.671 ramuan, serta 1.183 pengobat tradisional dari 209 etnis yang diteliti. Dan itu masih mencakup 20% dari etnis Indonesia loh. Dengan demikian, ramuan-ramuan lokal dapat diproses untuk pengembangan program saintifikasi jamu, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Terus yang menjalankan itu siapa saja? Apa langsung dari pemerintah atau gimana itu? Kalau dari program pelaksanaannya, saintifikasi jamu ini dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tawangmangu khususnya. Dan sejauh ini sudah didapatkan 11 ramuan jamu saintifik yang diresepkan di sistem pelayanan kesehatan jamu seperti klinik Hortus Medicus Tawangmangu. Oh, di Tawangmangu ya. Tawangmangu Jawa Tengah bukan? Terus kegiatan yang dilakukan sama kantor Tawangmangu itu apa aja Dri untuk proses saintifikasi jamunya itu? Program saintifikasi jamunya ini didukung dengan standarisasi tanaman obat yang digunakan dalam ramuan agar tetap memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan bagi pasien. Mulai dari penyiapan lahannya tuh harus difikirkan, pembibitannya, panen, pasca panen. Kalau di ranah tenaga kesehatan biasanya dikenal dengan nama simplicia atau hasil akhir dari proses pengeringan tanaman obat yang nantinya dimanfaatkan sebagai jamu. Terdapat beberapa parameter nih yang dilakukan untuk standarisasi, diantaranya parameter spesifik seperti mikroskopis atau fragmen pengenal yang khas dimiliki oleh setiap tanaman obat serta pemberiannya, organoleptisnya. Terus ada juga parameter non-spesifik yang terdiri dari beberapa pengujian-pengujian terkait kandungan yang ada di dalam tanaman obat tersebut. Terus selama proses itu siapa saja yang ikut andil itu? Oh iya, program saintifikasi jamu ini meliputi satu kesatuan, jadi melibatkan dokter dan apoteker sebagai peneliti yang secara berkala akan mendapatkan pelatihan terkait pemanfaatan jamu. Keberadaan para dokter dan apoteker ini akan mendorong terbentuknya jejaring tenaga kesehatan sebagai pelaku pelayanan kesehatan jamu dan penelitian jamu. Untuk upaya sosialisasi kesehatan kepada masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan, serta pendukung kesehatan masyarakat. Oh gitu ya, lumayan nih informasi baru. Makasih Indria BTW Iya. atas ilmunya. Ya semoga ke depannya untuk masalah jamu di Indonesia semakin berkembang lah. Amin, iya. Ya udah segitu dulu info yang aku bisa share ya. Nanti kalau ada updatean tentang jamu, aku kasih tahu lagi. Oke? Ya. Oke. Dri,